Saya melepas cincin tunangan tepat di tengah pesta lamaran. Saya meletakkannya di atas meja, di depan puluhan kerabat dari kedua keluarga. Lalu saya berkata satu kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Saya menikah bukan untuk menjadi pembantu di rumah orang. Tidak ada yang mengira saya berani. Apalagi di hari yang katanya paling membahagiakan bagi seorang perempuan. Tapi semua sudah melewati batas saat calon ibu mertua saya berdiri mengambil mikrofon dan mengumumkan di depan semua orang. Setelah menikah, saya harus berhenti bekerja. Kalau saya menolak, pernikahan dibatalkan. Yang paling menyakitkan bukan kata-katanya, tapi diamnya laki-laki yang berdiri di samping saya. Laki-laki yang sebentar lagi menjadi suami saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang rumah tangga, harga diri, dan keberanian seorang perempuan. Kalau cerita ini menyentuh hati Anda, tekan tombol berlangganan. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Anissa, 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun karir ini dari nol. Saya mulai sebagai staf magang yang menghitung nota sampai larut malam. Lalu naik pelan-pelan karena saya tidak pernah membiarkan satu angka pun keliru. Saya tidak pernah merasa pekerjaan adalah beban. Bagi saya, ia adalah tanah tempat saya berdiri. Ia adalah bukti bahwa saya bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Saya tinggal bersama ibu di sebuah apartemen kecil di Tebet. Apartemen sewa, 2 kamar. Tidak mewah, tapi bersih dan tenang. Ayah meninggalkan kami sejak saya kecil. Bukan karena meninggal, tapi karena pergi mengejar perempuan lain dan tidak pernah menengok lagi. Sejak itu, ibu membesarkan saya sendirian. Ibu saya, namanya Sri, 58 tahun. Dulu ia perempuan yang pintar, tapi hidup mematahkannya pelan-pelan. Dan saya butuh waktu lama untuk memahami caranya patah. Reza adalah tunangan saya, 35 tahun, pegawai kantor pemasaran. Kami berpacaran 3 tahun, tidak selalu mulus. Tapi saya percaya kami cukup mengenal satu sama lain. Ia laki-laki yang lembut, terlalu lembut sebenarnya. Tapi saat itu saya menyebutnya sabar. Saya pernah bertanya kepadanya tentang hidup setelah menikah, tentang tinggal di mana, tentang pekerjaan saya. Ia hanya tersenyum. Tenang saja, katanya. Saya tidak akan pernah memaksamu berhenti. Saya percaya, benar-benar percaya. Dan keyakinan itulah yang membuat pukulan hari itu terasa berkali lipat lebih dalam. Keluarga Reza tinggal di Bekasi. Ibunya, Buati, 62 tahun, janda. Ditinggal mati suami 10 tahun lalu. Ada juga adik perempuan Reza, namanya Fitri, 29 tahun. Belum menikah, kerja serabutan, dan sangat dekat dengan ibunya. Saya pertama bertemu Buati setahun sebelum lamaran. Saat itu, ia ramah, terlalu ramah. Ia memuji masakan ibu saya, memuji pekerjaan saya, bertanya berapa gaji saya. Saya pikir itu basa-basi orang tua. Saya tidak tahu. Itu sedang menghitung. Sebenarnya, tanda-tanda sudah ada sejak awal. Saya hanya memilih tidak melihatnya. Beberapa bulan sebelum lamaran, kami makan malam bersama di rumah Buati. Saat itu, ia bertanya sambil tersenyum. Anissa, nanti kalau sudah menikah, masih mau kerja jauh-jauh ke Sudirman? Capek. Loh, lebih baik di rumah saja, urus Reza. Saya menjawab sopan bahwa saya menyukai pekerjaan saya. Senyumnya memudar sedikit. Tapi ia tidak melanjutkan. Saya menoleh ke Reza, dan ia hanya menunduk ke piringnya. Diameter. Saat itu saya pikir ia hanya canggung. Sekarang saya tahu itu adalah diam yang sama, yang nanti akan menghancurkan saya di hari lamaran. Dalam perjalanan pulang malam itu, saya bertanya pada Reza, "Tadi ibumu serius soal pekerjaan?" Ia tertawa kecil. Ibu cuma khawatir kamu capek. Nanti saya bicara, kok. Tenang, selalu nanti, selalu tenang.
Saya membiarkan diri saya percaya karena saya mencintainya dan karena saya tidak ingin pernikahan saya dimulai dengan curiga. Itu kesalahan saya, tapi juga pelajaran yang paling mahal. Lamaran kami diadakan di sebuah restoran kelas menengah di Tebet. Tidak mewah, tapi cukup. Satu meja sekitar 5 juta. Ada 10 meja. Ibu menabung berbulan-bulan untuk acara itu. Ia tidak tidur semalaman memeriksa daftar tamu. Karena baginya, lamaran putrinya tidak boleh ada cacat sekecil apapun. Pagi itu saya duduk di ruang rias. Saya menatap diri di cermin. Mengenakan kebaya merah, riasan tipis. Jantung saya berdebar karena bahagia. Reza mengirim pesan, "Kamu cantik sekali. Sebentar lagi saya jemput." Saya tersenyum. Saya pikir hari itu adalah awal dari hidup yang saya impikan. Saya tidak tahu, malam itu saya justru akan pulang sendirian dengan jari tanpa cincin. Acara dimulai meriah. Orang tua dari kedua pihak memberi sambutan. Doa-doa, hadiah. Saya dan Reza berdiri bergandengan, menerima ucapan selamat. Semuanya persis seperti yang saya bayangkan. Sampai Bu Wati meminta bicara. Awalnya saya kira ia hanya ingin memberi nasihat, seperti orang tua lain. Tapi begitu ia mengambil mikrofon, tatapannya lurus ke arah saya. Dan saya merasakan ada yang tidak beres. "Hari ini hari bahagia," katanya. Suaranya tenang, tapi jelas. Tapi saya ingin satu hal disepakati sebelum semuanya resmi. Seluruh ruangan diam. Saya merasakan tangan Reza di samping saya sedikit menegang. Tapi ia tidak bicara. Bu Wati melanjutkan, "Di keluarga kami sudah jadi kebiasaan. Menantu perempuan tidak bekerja di luar. Perempuan mengurus suami, mertua, dan anak. Jadi setelah menikah, Anissa akan berhenti dari pekerjaannya." Saya terpaku. Jantung saya seolah berhenti beberapa detik. Saya menoleh ke Reza, berharap ia menggeleng, menjelaskan sesuatu. Tapi ia hanya menunduk. "Diameter." Bu Wati belum selesai. Saya katakan ini sekarang, biar nanti tidak ada keributan. Kalau tidak setuju, ya tidak usah dilanjutkan. Daripada buang waktu, kedua keluarga. Saya mendengar bisik-bisik. Ada yang menatap saya dengan kasihan. Ada yang penasaran, ada yang menunggu. Ingin tahu bagaimana saya akan menjawab. Ibu saya duduk di meja depan. Tangannya memegang gelas air bergetar. Wajahnya pucat. Telinga saya berdengung. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Saya tidak panik. Saya justru menjadi luar biasa dingin. Pelan, saya melepas tangan saya dari genggaman Reza. Ia terkejut. "Anissa, kamu." Saya tidak menjawab. Saya membungkuk. Melepas cincin tunangan yang dipasang kurang dari 10 menit lalu. Semua mata tertuju pada saya. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani. Saya meletakkan cincin itu di meja, tepat di depan Bu Wati. Lalu, saya angkat kepala, menatap lurus ke matanya. Suara saya jelas, tidak bergetar. Saya menikah bukan untuk menjadi pembantu gratis. Di suatu sudut, terdengar tarikan nafas pelan. Reza mulai bicara. "Anissa, apa yang kamu lakukan?" "Tenang dulu." Saya menoleh padanya. Untuk pertama kali dalam 3 tahun. Saya menatapnya tanpa kepercayaan. "Kamu sudah tahu soal ini sebelumnya, kan?" Ia tergagap. Dan diamnya adalah jawabannya. Saya tersenyum pahit. "Apa yang kamu janjikan pada saya?" Ia menjawab pelan. "Saya berencana bicara dengan ibu nanti. Nanti saat saya sudah berhenti kerja. Saat saya sudah tidak punya jalan pulang." Bu Wati mulai naik suaranya. "Saya bicara begini karena saya ingin yang terbaik. Perempuan zaman sekarang sibuk kerja. Tidak ada waktu untuk suami." Saya menatapnya lagi. Di tatapan saya sudah tidak ada lagi rasa hormat. "Kalau begitu, saya juga bicara terus terang. Saya tidak mau masuk ke keluarga yang menganggap menantu sebagai pelayan." Beberapa tamu tua mulai berbisik. "Anak muda kurang ajar." Tapi saya tidak peduli. Saya turun, berjalan lurus ke arah ibu. Ia berdiri, memegang tangan saya. Matanya berkaca. "Kamu yakin?" Saya remas tangannya. "Yakin." "Bu." Di belakang, Reza memanggil keras. "Anissa, kembali, kita bicara."
Saya tidak menoleh. Saya hanya berkata, cukup keras untuk ia dengar. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya meninggalkan lamaran saya sendiri. Saya tinggalkan tatapan heran, gunjingan, dan sebuah pernikahan yang seharusnya dimulai, tapi berakhir di hari pertamanya. Begitu saya keluar restoran, langkah tergesa Reza terdengar di belakang. Suaranya pecah. Anissa, tunggu. Ayo bicara, tapi saya tidak berhenti. Saya tahu, kalau saya menoleh sekali saja, saya akan luluh. Saya akan ditarik kembali ke tempat yang baru saja saya tinggalkan dengan susah payah. Matahari sore bersinar terang, kontras dengan dingin di ruangan tadi. Saya menarik napas dalam. Dada saya sesak, bukan karena menyesal, tapi karena terlalu banyak rasa yang membanjir sekaligus. Ibu berlari di belakang, terengah. Anissa, nak, tunggu ibu. Saya berbalik menopannya, melihat matanya yang merah. Ada tusukan di hati saya. Tapi suara saya tetap tenang. Ibu, ayo kita pulang. Reza akhirnya menyusul. Ia mencengkeram pergelangan tangan saya. Suaranya nyaris memohon. Anissa, jangan begini. Banyak orang melihat. Mau ditaruh di mana muka saya kalau kamu pergi begitu saja? Saya terdiam sejenak. Bukan karena goyah, tapi karena kata-kata itu justru menjelaskan segalanya. Yang ia khawatirkan bukan saya, tapi mukanya. Saya lepas tangannya pelan. Tatapan saya dingin. Kamu khawatir soal muka. Saya khawatir soal seluruh hidup saya. Reza membeku. Ia coba lebih lembut. Saya tahu ibu keterlaluan, tapi ibu sudah tua. Pikirannya memang begitu. Ayo bicarakan baik-baik. Tidak perlu diruncingkan begini. Saya tertawa. Tawa kering, tanpa nyawa. Keterlaluan. Kamu menyebut ini keterlaluan. Ibumu menuntut saya berhenti kerja, melayani keluargamu, di depan semua orang. Dan kamu cuma berdiri diam. Reza bingung. Saya akan bicara dengan ibu nanti. Lagi-lagi, nanti. Saya menatap matanya. Nanti itu kapan? Saat saya sudah menikah, pindah ke rumahmu, berhenti kerja, dan tidak punya jalan pulang. Ia terdiam lagi. Kebisuan yang sama. Saya membawa ibu pulang, tapi saya tidak tahu. Malam itu baru permulaan. Karena keluarga yang merasa dipermalukan. Tidak pernah diam begitu saja. Malam itu telepon rumah kami berdering. Kami jarang memakainya. Jadi setiap dering terasa janggal. Ibu mengangkat. Setelah beberapa kata, wajahnya berubah. Ia menyodorkan gagang telepon pada saya. Ibunya, bisiknya. Saya ambil. Belum sempat bicara. Suara melengking Buati sudah menyerang. Hebat sekali kamu, Anissa. Mempermalukan keluargaku di depan semua kerabat. Kamu kira kerja kantoran itu sesuatu yang istimewa. Saya menegakkan tubuh. Anda menelepon hanya untuk mengatakan ini. Ia mendengus. Saya menelpon biar kamu tahu. Perempuan sepertimu, menikah dengan siapapun akan bawa sial. Belum masuk rumah, suami sudah melawan orang tua. Saya mencengkeram gagang telepon. Tapi alih-alih marah, saya merasa dingin merayap di punggung. Ia benar-benar percaya bahwa ia benar di dunianya. Perempuan ada untuk melayani. Anda tahu, kata saya pelan. Yang Anda inginkan hanya satu. Semua orang hidup menurut aturan Anda. Hening setengah detik. Lalu suaranya melengking lagi. Jangan kurang ajar. Kamu kira meninggalkan Reza itu kerugian bagi kami? Antrean perempuan yang mau dengan dia panjang. Kamu yang akan jadi perawan tua. Entah dari mana saya dapat kekuatan. Tapi saya sadar, saya sudah tidak takut. Kalau menikah dengan keluarga Anda, berarti kehilangan diri saya. Lebih baik saya sendiri seumur hidup. Saya tutup telepon. Tangan saya gemetar. Tapi bukan karena menyesal, karena marah yang tertahan. Ibu duduk di seberang, menatap saya dengan iba. Apalagi yang dia bilang? Saya menceritakannya. Ibu diam lama. Lalu, untuk pertama kali dalam hidup saya mendengar kalimat yang begitu tegas dari mulutnya. Baguslah kamu tidak jadi menikah dengannya. Kata-kata itu seperti melepas simpul terakhir di dada saya. Tapi
Keesokan harinya, saya tahu bahwa lepas dari Reza bukan berarti lepas dari masalah, karena dunia di luar belum selesai menghakimi. Berita tentang lamaran yang batal menyebar cepat, hanya dalam beberapa hari. Cerita saya sudah sampai ke seluruh kerabat, lalu tetangga, lalu teman lama. Ada yang menelpon dengan simpati tulus, tapi banyak yang menelpon hanya untuk memuaskan rasa penasaran, sambil mengajari saya cara menjadi menantu yang baik. Puncaknya, Rabu malam, saat saya pulang kerja, di dekat pintu apartemen, saya melihat tetangga kami, Tante Rini, sedang bersemangat bercerita pada tetangga lain. Melihat saya, nadanya langsung berubah manis. Oh, Anissa sudah pulang. Satu kompleks khawatir. Loh, semua sudah bagus. Kok tiba-tiba kamu bikin skandal begitu? Melepas laki-laki sebaik itu. Saya memarkir motor. Belum sempat menjawab. Ia melanjutkan. Suaranya direndahkan, tapi tetap ingin didengar orang. Zaman sekarang cari suami baik itu susah. Apapun kata keluarganya. Kamu mestinya diam saja, biar rumah tangga damai. Baru lamaran saja sudah ribut. Siapa nanti yang mau menikahimu? Kalimat terakhir menusuk harga diri saya seperti duri. Tapi saya berusaha tenang. Menurut saya, yang perlu dikasihani bukan saya. Tante Rini terdiam. Tidak mengerti. Saya sudah mendorong pintu dan masuk. Di belakang, masih terdengar gumamnya. Dasar anak zaman sekarang. Saya masuk, melempar tas, dan kelelahan membebani setiap otot. Ibu duduk di meja. Di hadapannya semangkuk sayur yang belum dipotong. Ia mengangkat mata. Ada kecanggungan di sana. Dari wajahnya saya tahu. Ia baru saja mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Siang tadi Tante Leni menelpon, katanya. Saya memejamkan mata sebentar. Begitu lelah sampai saya tidak ingin bertanya. Tapi ibu melanjutkan. Katanya kamu gegabah. Katanya, perempuan sejati itu dinilai dari kemampuannya bersabar. Katanya, cepat atau lambat, perempuan harus berkorban. Dan tidak ada pekerjaan yang bisa menggantikan keluarga. Saya mendengarkan tanpa terkejut lagi. Ternyata, di mata banyak orang, menuntut perempuan meninggalkan karir demi rumah tangga adalah hal yang sangat normal. Begitu normal, sampai kalau seorang perempuan menolak. Ia langsung dituduh egois, keras kepala, dan tidak tahu berterima kasih. Saya menuang segelas air. Lalu menurut ibu sendiri, bagaimana? Ibu menunduk ke arah sayur. Tangannya bergerak lebih lambat. Setelah beberapa saat, ia berkata, Ibu pikir kalau kamu memang tidak bisa sabar, ya jangan dipaksa. Saya menunggu kelanjutannya. Dan malam itu, ibu menceritakan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan secara utuh. Anissa, ada hal yang belum pernah ibu ceritakan detailnya. Karena ibu tidak ingin kamu tumbuh dengan dendam pada ayahmu. Tapi sekarang, ibu rasa kamu harus tahu. Saya jarang mendengar ibu bicara tentang tahun-tahun pertama pernikahannya. Yang tersisa di ingatan masa kecil saya hanyalah pertengkaran, makan malam yang sunyi, dan malam-malam saat ibu duduk sendirian di sudut. Dulu, sebelum menikah dengan ayahmu, ibu kerja sebagai kasir di toko elektronik di pusat kota. Gajinya tidak besar, tapi stabil, cukup untuk hidup, bahkan sedikit untuk kakek nenekmu. Ayahmu mendekati ibu dengan sangat manis. Ia janji, setelah menikah, ibu boleh melakukan apa saja yang ibu mau. Ia tidak akan membatasi, dan ibu percaya. Karena laki-laki saat jatuh cinta, bicaranya memang manis. Ibu tersenyum sedih, tapi belum 3 bulan menikah. Nenekmu menyuruh ibu berhenti kerja, katanya. Buat apa perempuan menikah masih bekerja? Nanti orang pikir keluarga suami tidak bisa menafkahi menantunya. Dan ayahmu, persis seperti Reza, tidak membela. Ia cuma berkata, sudah, sabar saja sebentar, biar suasana tenang. Saya duduk tak bergerak, meski saya samar menduga. Mendengarnya langsung dari mulut ibu, terasa mencekik tenggorokan. Ibu juga berpikir akan sabar sebentar saja, lanjutnya. Tapi kamu tahu, kan? Sekali perempuan mengalah, ia akan dipaksa mengalah selamanya. Setelah berhenti kerja, ibu tidak punya uang sendiri untuk beli sesuatu.
Ibu harus minta. Kalau hati ayahmu sedang baik, ia beri. Kalau sedang marah, ia menyindir. Duduk di rumah tidak menghasilkan apa-apa, tapi banyak maunya. Mendengar itu sekali saja sakit. Lama-lama ibu terbiasa. Dan setelah terbiasa, ibu pasrah. Matanya berkaca. Saat kamu lahir, ibu ingin kembali kerja. Tapi nenekmu bilang kamu masih kecil, tidak ada yang menjaga. Ayahmu bilang, tunggu saja. Dan begitulah, pelan-pelan saat ibu ingin kembali. Sudah tidak ada lagi yang mau menerima. Keahlian ibu hilang. Kepercayaan diri ibu habis. Seluruh hidup ibu cuma berkisar di dapur dan menghitung receh. Hampir 20 tahun ibu hidup dengan perasaan diri ibu mengecil. Sampai ibu sendiri lupa apa yang dulu ibu impikan. Hidung saya terasa panas. Saya selalu tahu ibu mengalami masa sulit, tapi saya tidak pernah benar-benar memahami akarnya. Masalahnya bukan kemiskinan, tapi kenyataan bahwa ia kehilangan hak atas kemandiriannya sejak dini, lalu menghabiskan sisa hidupnya dalam ketergantungan. Karena itu, kata ibu, waktu kamu tanya apa ibu menyesal, jawabannya, iya, ibu menyesal. Karena dulu, ibu tidak punya keberanian sepertimu. Ibu takut gunjingan. Ibu takut dibilang istri buruk. Ibu takut mempermalukan orang tua. Ibu takut pada segalanya. Dan pada akhirnya, ibu sendiri yang membayar harganya. Saya pindah duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya yang kasar. Bu, saya mungkin akan kesulitan, tapi saya tidak mau hidup seperti ibu dulu. Saya tidak menyalahkan ibu. Keadaan ibu berbeda. Tapi saya benar-benar tidak bisa masuk ke pernikahan yang sejak awal menuntut saya mengorbankan segalanya. Ibu meremas tangan saya. Air matanya jatuh. Iya. Nak, ibu mengerti. Malam itu, untuk pertama kali saya benar-benar paham mengapa saya berani melepas cincin itu di depan puluhan orang. Bukan karena saya keras kepala, tapi karena jauh di dalam. Saya sudah melihat masa depan saya tergambar di wajah ibu. 20 tahun ketergantungan. 20 tahun meminta uang untuk membeli sesuatu yang sederhana. 20 tahun mengecil sampai lupa siapa diri sendiri. Saya menolak warisan itu. Dan saya bersyukur. Saya menolaknya sebelum terlambat. Tapi keluarga Reza belum selesai. 3 hari kemudian, tante saya, Tante Leni, menelpon. Suaranya dibuat selembut mungkin. Anissa. Ibu Wati menghubungi tante. Katanya ia ingin baikan. Ia mau ketemu, ngobrol baik-baik, biar tidak ada dendam. Tante sudah atur. Besok sore di rumah tante. Datang. Ya, demi nama baik keluarga. Saya ragu. Tapi ibu menatap saya dengan harap. Mungkin memang sebaiknya diselesaikan. Nak, biar kerabat tidak terus bergunjing. Demi ibu, saya datang. Begitu saya masuk ke rumah Tante Leni, saya langsung tahu ini bukan perdamaian. Itu sidang. Bu Wati duduk di tengah, dikelilingi 3 kerabat tua. Tidak ada Reza. Di meja sudah tersedia teh, seolah semuanya direncanakan. Begitu saya duduk, Tante Leni membuka. Nah, Anissa, kita semua di sini sayang kamu. Tapi kamu memang keterlaluan kemarin. Sekarang, minta maaflah pada Bu Wati. Biar lamaran bisa diatur ulang. Saya menatap mereka satu persatu. Mereka pikir, dikepung begini, saya akan menunduk. Dulu mungkin iya, tapi tidak hari itu. Tante, kata saya, tenang. Saya datang karena saya pikir ini perdamaian. Ternyata ini penghakiman. Saya tidak punya yang perlu saya minta maafkan. Yang menuntut saya berhenti kerja di depan puluhan orang bukan saya. Bu Wati mendengus. Lihat. Kan? Sudah kurang ajar. Tidak tahu diri pula. Mana ada perempuan baik begini? Salah satu kerabat tua menimpali. Anissa. Perempuan itu harus mengalah. Tante dulu juga begitu. Pernikahan itu pengorbanan. Saya menoleh padanya, dan untuk sesaat, saya melihat wajah ibu saya di sana. Wajah perempuan yang sudah lama menelan kalimat itu sampai percaya. Tante, kata saya. Saya hormati Tante, tapi mengalah yang Tante maksud itu sampai kapan?
sampai saya kehilangan pekerjaan, uang sendiri. Dan akhirnya, suara saya juga. Ruangan diam. Saya berdiri. Saya tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang benar kalau ini yang disebut menjaga nama keluarga. Maaf, saya pilih nama saya sendiri. Saya gandeng ibu. Dan kami pulang. Di mobil, ibu menggenggam tangan saya. Tadi, bisiknya. Ibu seperti melihat diri ibu yang dulu duduk di kursimu. Tapi dulu ibu menunduk. Kamu tidak, ibu bangga. Kalimat itu menguatkan saya lebih dari apapun. Tapi saya tidak tahu, ambush di ruang tamu hanyalah peringatan. Pukulan sesungguhnya sedang disiapkan ke tempat yang paling saya jaga. Saya pikir setelah hari itu, masalah selesai. Saya salah. Karena keesokan paginya, masalah justru berpindah dari rumah ke kantor saya. Dan kali ini, ia datang dalam bentuk yang jauh lebih licik. Saya kira keluarga Reza akan menyerah. Tapi saya lupa satu hal. Bu Wati bukan tipe orang yang menelan kalah. Ia tipe yang, kalau tidak bisa menyakiti Anda secara langsung, akan mencari jalan dari belakang. 3 hari setelah lamaran batal, atasan saya, Pak Hendra, memanggil saya ke ruangannya, wajahnya serius. Di mejanya ada selembar surat. Anissa, ada surat masuk ke bagian HRD, anonim. Isinya menuduh kamu memanipulasi laporan keuangan dan menerima komisi gelap dari salah satu vendor. Tanah seperti bergeser di bawah kaki saya selama 8 tahun. Saya menjaga setiap angka, seperti menjaga nama saya sendiri. Pakistan, itu fitnah. Saya tidak pernah Pak Hendra mengangkat tangan. Saya tahu, tapi tuduhan tetap harus diperiksa. Audit internal akan turun sampai selesai. Saya minta kamu tetap tenang dan kooperatif. Saya keluar dari ruangan dengan kepala berputar. Siapa yang tega? Saya tidak punya musuh di kantor. Tapi malam itu, saat saya membaca ulang salinan surat yang diberikan HRD, satu detail membuat darah saya berhenti. Surat itu menyebut nama vendor secara spesifik. Sebuah toko peralatan kantor kecil di Bekasi. Saya tahu toko itu. Saya pernah melihat namanya di kartu nama yang dipajang di rumah Bu Wati. Toko itu milik sepupu Bu Wati. Saya tidak langsung bicara. Saya tidak punya bukti, hanya firasat. Dan firasat tidak menyelamatkan karir. Yang menyelamatkan karir adalah angka. Maka malam itu saya membuka laptop dan saya mulai menyusun apa yang paling saya kuasai. Bukti. Selama 2 minggu, audit berjalan. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas kaca. Rekan kerja yang dulu hangat mulai menjaga jarak. Ada yang berbisik di pantry, lalu diam begitu saya lewat. Seorang rekan yang dulu sering saya bantu, Rani, tiba-tiba memindahkan mejanya menjauh dari saya, seolah takut tertular. Saya tahu bagaimana rasanya dihakimi tanpa pengadilan, tapi saya menolak membela diri dengan air mata. Saya membela diri dengan dokumen. Di tengah 2 minggu yang menyiksa itu, Reza muncul. Suatu siang, ia menunggu di lobi kantor saya, wajahnya gelisah. Anissa, saya dengar kamu kena masalah di kantor. Saya tidak tahu Ibu dan Fitri akan sejauh ini. Saya menatapnya. Kamu tidak tahu atau kamu tahu, tapi diam, seperti biasa. Ia tidak menjawab. Kalau kamu benar tidak setuju, kenapa kamu di sini sembunyi-sembunyi? Bukan menghentikan mereka. Ia menunduk. Lagi, saya berbalik masuk lift. Dan saya tahu. Kehadirannya bukan untuk membela saya, hanya untuk menenangkan rasa bersalahnya sendiri. Saya cetak setiap rekening koran, setiap nota, setiap email persetujuan pembelian selama 3 tahun terakhir. Saya susun rapi dalam satu map tebal. Saya pilah per vendor, per tanggal, per nomor faktur, dan toko milik sepupu Bu Wati itu. Saya periksa paling teliti. Hasilnya jelas. Perusahaan saya tidak pernah sekalipun bertransaksi dengan toko itu. Tidak ada satu faktur pun. Tuduhan itu bukan hanya bohong. Ia bohong yang ceroboh. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya tahu. Membantah saja tidak cukup. Saya harus tahu siapa yang mengirim surat itu. Maka saya minta bantuan teman lama saya, Dimas.
yang bekerja di bagian dokumentasi. Saya minta ia melacak amplop surat anonim itu. Stempel pos. Dari mana ia dikirim? 2 hari kemudian, Dimas menemui saya dengan wajah aneh. Anissa, suratnya dikirim dari kantor pos Bekasi Timur. Dan ini yang lucu, pengirim lupa. Ada nomor resi di bagian dalam amplop kedua. Nomor itu terdaftar atas satu nama. Ia menyodorkan secari kertas. Saya membaca nama itu. Fitri, adik perempuan Reza. Saya menatap kertas itu lama. Bukan Buati yang menulis, tapi anak perempuannya atas suruhan ibunya. Mereka pikir kalau saya berani mempermalukan keluarga mereka di pesta, mereka akan menghancurkan satu-satunya hal yang membuat saya berdiri tegak, karier saya. Dan mereka tidak berhenti di surat itu. 2 hari kemudian, seorang teman seprofesi mengirim pesan pada saya. Ia melampirkan tangkapan layar sebuah unggahan di grup akuntan seJakarta. Unggahan dari akun baru tanpa foto. Isinya menuduh saya dengan nama lengkap sebagai akuntan yang memanipulasi laporan dan layak dijauhi perusahaan manapun. Anissa, ini benar? Tanya teman saya. Saya tidak percaya, tapi orang-orang mulai membicarakannya. Tangan saya dingin. Ini bukan lagi soal satu kantor. Ini usaha menutup pintu karir saya di seluruh industri. Saya tahu siapa di baliknya, pola bahasanya, waktu unggahannya. Semua menunjuk ke arah yang sama. Tapi saya tidak membalas dengan amarah di kolom komentar. Saya screenshot semuanya. Saya catat tanggal, jam, dan tautannya. Saya tambahkan ke dalam map saya setiap serangan mereka, tanpa sadar. Sedang menumpuk menjadi bukti yang akan saya gunakan nanti. Malam itu, saya tidak tidur. Bukan karena takut, tapi karena saya sibuk berpikir. Bertahun-tahun saya melihat ibu menelan setiap tuduhan dalam diam. Sampai diam, itu menelannya balik. Saya berjanji pada diri sendiri, saya tidak akan menelan apapun. Saya akan kumpulkan, susun. Dan suatu hari, saya kembalikan semuanya tepat ke wajah mereka yang melemparnya. Saya bisa saja marah, saya bisa saja menelpon dan meneriaki mereka. Tapi saya sudah belajar dari cerita ibu. Marah yang meledak hanya menyenangkan lawan. Yang melumpuhkan lawan adalah bukti yang dingin dan rapi. Maka, saya simpan semuanya. Map tebal itu, laporan Dimas. Salinan resi. Saya tahu saatnya akan tiba. Saya hanya perlu sabar. Tapi sabar versi saya, bukan sabar versi ibu dulu. Di tengah masa audit, tekanan dari dalam kantor pun datang. Kepala HRD memanggil saya. Wajahnya tidak nyaman. Anissa, ada tekanan dari beberapa pihak agar kamu dinonaktifkan sementara sampai audit selesai. Demi citra perusahaan, katanya. Saya menatapnya tenang. Pakistan, saya hormati prosedur. Tapi menonaktifkan saya sebelum audit selesai, sama saja dengan menyatakan saya bersalah sebelum ada bukti. Apakah itu adil? Ia terdiam. Saya minta satu hal saja. Beri saya kesempatan menyerahkan dokumentasi saya pada auditor. Kalau setelah itu, saya tetap dianggap bermasalah, saya akan terima keputusan apapun. Ia mengangguk pelan. Saya tahu. Di saat seperti itu, satu langkah keliru akan menamatkan 8 tahun kerja saya. Tapi, saya juga tahu, mundur bukan pilihan. Mundur adalah persis yang mereka inginkan. Sementara audit berjalan, tekanan dari keluarga Reza tidak berhenti. Suatu sore, ibu menelpon saya saat saya masih di kantor. Suaranya bergetar. Anissa, tadi ada perempuan datang ke apartemen. Bilang dari keluarga Reza. Dia bicara keras di depan tetangga. Bilang, kamu penipu. Kamu makan uang perusahaan. Ibu sampai gemetar. Saya langsung pulang. Begitu tiba, saya lihat ibu duduk di kursi dengan tangan masih gemetar. Dan beberapa tetangga berkumpul di koridor, berbisik. Tante Rini ada di antara mereka. Wajahnya penuh kepuasan. Tuh, kan, katanya pada yang lain. Cukup keras. Sudah tante bilang, anak ini bermasalah. Sekarang, sampai diomongi keluarga calon suaminya. Saya berjalan tenang ke arah ibu, membungkuk. Memegang tangannya. Lalu,
Saya berdiri, menghadap kerumunan. Saya dengar ada yang bilang saya penipu. Boleh saya tanya siapa yang bilang dan apa buktinya? Tidak ada yang menjawab. Kalau tidak ada bukti, itu namanya fitnah. Dan fitnah di mata hukum. Ada hukumannya. Kerumunan itu pelan-pelan bubar. Tante Rini yang terakhir pergi, masih menggerutu. Tapi tidak berani menatap mata saya. Saya menutup pintu, dan untuk sesaat, saya sandarkan punggung saya di sana. Mereka memperluas medan. Dari kantor ke rumah. Tujuannya jelas. Menghancurkan nama saya dimanapun saya berdiri. Supaya saya menyerah dan merasa bersalah karena pernah berani. Tapi mereka salah memilih lawan. Saya bukan ibu. Saya dulu. Saya tidak akan mengecil. Malam itu, saya menemui Fitri. Bukan untuk bertengkar. Saya mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Sopan. Lewat pesan singkat. Ia datang dengan wajah angkuh. Yakin saya akan memohon. Ia bahkan sempat tersenyum sinis saat duduk. Mau apa? Mau minta maaf karena mempermalukan kakak saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya meletakkan satu lembar fotokopi di atas meja. Salinan resipos dengan namanya. Wajahnya berubah. Ini apa? Saya menatapnya tenang. Ini bukti bahwa surat fitnah ke kantor saya dikirim atas namamu dari kantor pos Bekasi Timur. Dan ini, saya letakkan lembar kedua, tangkapan layar unggahan grup akuntan. Ini akun yang menyebar fitnah ke seluruh komunitas profesi saya. Pola bahasanya sama persis dengan suratmu. Fitri menelan ludah. Keangkuhannya hilang seketika. Saya cuma disuruh ibu. Ibu yang bilang harus dibuat kapok. Saya mengangguk pelan. Saya tahu, tapi yang menulis namanya kamu. Yang mengirim kamu. Di mata hukum, niat ibumu tidak melindungimu. Ia mulai gemetar. Kamu mau lapor polisi. Saya datang bukan untuk mengancam. Fitri, kata saya. Saya datang untuk memberitahu satu hal. Saya tidak akan diam. Kalau audit di kantor saya selesai dengan nama saya bersih. Saya punya hak melaporkan pencemaran nama baik. Dengan semua bukti ini, apa yang akan saya lakukan dengan hak itu? Tergantung pada apa yang kalian lakukan selanjutnya. Ia terdiam lama. Kenapa? Kenapa kamu setenang ini? Saya tersenyum tipis. Karena saya sudah melihat kemana ujungnya. Kalau perempuan memilih takut, saya tidak akan ke sana. Saya berdiri, membayar kopi saya sendiri, dan pergi. Tidak menoleh. Di belakang, saya tahu Fitri masih duduk, menatap dua lembar kertas yang mengubah segalanya. Saya pikir itu sudah cukup mengguncang mereka. Tapi ternyata, badai sesungguhnya baru akan tiba. Dan kali ini, ia datang ke tempat di mana semua orang bisa melihat. Audit internal selesai. 2 hari kemudian, saya dipanggil ke ruang rapat. Di sana ada Pak Hendra, kepala HRD, dan 2 auditor. Di meja, map tebal saya terbuka di samping laporan audit mereka. Pak Hendra membuka suara. Anissa, audit sudah selesai. Hasilnya, semua tuduhan tidak terbukti. Tidak ada satupun transaksi dengan vendor yang disebut. Kamu bersih. Bahkan, auditor memuji kerapian dokumentasimu. Justru karena dokumentasimu, kami bisa menyelesaikan ini cepat. Saya menarik napas lega. Tapi yang membuat saya benar-benar terdiam adalah kalimat Pak Hendra berikutnya. Selama ini, saya mengamati caramu menghadapi situasi ini. Jujur, tidak semua orang bisa setenang itu saat namanya diserang. Justru karena itu, saya ingin merekomendasikanmu untuk posisi kepala bagian keuangan. Tanggung jawab lebih besar. Gaji menyesuaikan. Saya membeku. Dalam situasi seperti itu, saya bahkan tidak pernah memikirkan promosi. Saya hanya berusaha mempertahankan apa yang saya punya. Tapi ternyata, cara saya bertahan dalam badai justru menjadi sesuatu yang lebih berharga. Saya keluar dari ruang rapat dengan perasaan aneh. Bukan kegembiraan yang meluap, tapi rasa seperti baru melewati jalan yang sangat sulit. Lalu tiba-tiba pijakan saya menjadi rata dan kokoh. Tapi cerita ini belum benar-benar selesai.
karena ada satu hal yang harus saya selesaikan secara terbuka. Selama berminggu-minggu, keluarga Reza menyebar nama buruk saya kemana-mana, ke kantor, ke kompleks, ke kerabat. Saya tidak bisa membiarkan bukti saya hanya tersimpan dalam map. Saya harus membuatnya berbicara di hadapan orang-orang yang sama yang dulu menghakimi saya. Kesempatan itu datang lewat acara arisan keluarga besar. Bu Wati punya kebiasaan datang ke arisan kerabat dari pihak ayah saya. Kerabat yang dulu menyaksikan lamaran Batar itu lewat seorang sepupu. Saya tahu Bu Wati akan hadir dan ia berencana bicara di sana, melanjutkan kisah versinya. Versi di mana saya adalah menantu durhaka yang merusak masa depan anak orang. Saya datang ke arisan itu bersama ibu, bukan untuk membuat keributan, tapi untuk meluruskan. Saya membawa map saya di tengah acara, persis seperti dugaan saya. Bu Wati mulai bicara. Saya cuma mau cerita, ya, supaya keluarga tahu. Anissa ini bukan cuma membatalkan lamaran. Di kantornya pun ia bermasalah. Katanya makan uang perusahaan. Untung anak saya tidak jadi menikah dengannya. Ruangan berbisik. Beberapa mata melirik saya. Dulu, tatapan seperti itu akan membuat saya menunduk. Tapi tidak lagi. Saya merasakan tangan ibu meremas tangan saya di bawah meja, seolah berkata, "Kamu tidak sendiri." Saya berdiri pelan. "Boleh saya bicara sebentar?" Semua menoleh. Bu Wati menatap saya dengan dagu terangkat. Yakin saya akan tergagap seperti dulu. Saya berjalan ke tengah, meletakkan map di meja, dan membukanya. Bu Wati benar. Ada surat yang menuduh saya makan uang perusahaan. Ini. Saya tunjukkan salinan surat itu. Adalah suratnya. Anonim. Dikirim ke kantor saya 3 hari setelah lamaran kami batal. Saya keluarkan lembar berikutnya. Dan ini hasil audit resmi dari perusahaan saya. Ditandatangani auditor independen. Semua tuduhan tidak terbukti. Tidak ada satupun transaksi dengan vendor yang dituduhkan. Saya bersih. Hitam di atas putih. Ruangan hening. Bu Wati mengangkat dagu, tapi suaranya mulai goyah. "Itu cuma kertas. Siapa yang tahu kamu tidak memalsukannya?" Saya tersenyum tipis. Saya sudah menunggu kalimat itu. Justru kalimat itulah yang membuka pintu untuk lembar terakhir. "Saya juga ingin tahu siapa yang mengirim surat fitnah ini," kata saya. Ternyata mudah. Surat itu dikirim dari kantor pos Bekasi Timur, dan pengirimnya lupa menghapus nomor resi di amplop dalam. Nomor itu terdaftar atas satu nama. Saya letakkan salinan resi di tengah meja, menghadap ke arah para kerabat. Atas nama Fitri, putri Anda. Seluruh ruangan menoleh ke arah Fitri, yang duduk di sudut. Wajahnya memerah, lalu pucat seketika. Ia menunduk. Tidak berani mengangkat kepala. Beberapa kerabat tua menatapnya dengan terkejut. Bu Wati membuka mulut, menutupnya lagi. Untuk pertama kali sejak saya mengenalnya, saya melihat perempuan itu kehilangan kata. Dunia yang selama ini ia kuasai dengan suara paling keras, runtuh dalam hening. Saya menutup map. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya datang karena selama ini saya yang dipermalukan. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menolak menjadi pelayan. Dan untuk itu, keluarga ini mencoba menghancurkan satu-satunya hal yang saya bangun dengan jujur selama 8 tahun. Saya menoleh ke kerabat-kerabat yang dulu menghakimi saya. Saya tidak minta belas kasihan. Saya hanya minta satu hal. Lain kali, sebelum menghakimi seorang perempuan, karena ia memilih dirinya sendiri, tanyakan dulu, apa benar ia yang bersalah? Tidak ada yang menjawab. Tapi saya melihat beberapa wajah menunduk malu, termasuk mereka yang dulu menelepon ibu untuk mengajari saya bersabar. Saya menggandeng tangan ibu, dan kami pulang. Kali ini bukan dengan kepala tertunduk, tapi dengan punggung yang tegak. Bu Wati tidak pernah lagi menelpon. "Fitri," saya dengar. Sempat dipanggil HR di perusahaan saya
untuk dimintai keterangan soal surat fitnah itu. Walau akhirnya tidak saya lanjutkan ke jalur hukum. Saya rasa-rasa malu di depan seluruh keluarga, sudah cukup. Saya tidak butuh menghancurkan mereka. Saya hanya butuh berhenti dihancurkan. Saya pikir cerita ini berakhir di sana. Tapi hidup punya cara untuk menutup babak dengan rapi. Suatu sore, jawabannya datang dari arah yang paling tidak saya duga. Beberapa minggu kemudian, saya pulang lebih awal dan mampir ke supermarket untuk membeli bahan masak untuk ibu. Saat memilih sayur, saya mendengar suara yang akrab di belakang. Anissa. Saya berbalik. Itu Reza. Ia berdiri di sana, lebih kurus. Pipinya cekung, mengenakan kemeja yang seperti sudah lama tidak disetrika. Hanya dalam beberapa bulan, ia berubah sampai hampir tidak saya kenali. Kami saling menatap di tengah supermarket yang ramai. Tapi rasanya seperti kami sendirian. Bisa bicara sebentar, suaranya pelan. Saya menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Bukan karena masih ada perasaan, tapi karena saya ingin benar-benar menutupnya. Kami keluar, berdiri di samping pintu. Reza tidak berani menatap mata saya. Maaf untuk semuanya, katanya. Frasa itu sudah terlalu sering saya dengar. Tapi ia melanjutkan, suaranya berat. Baru setelah semua ini, saya sadar di mana salah saya. Saya tidak membelamu, tidak berani berpihak. Bahkan saya membiarkan keluarga saya menyerangmu di kantor. Saya melakukan hal yang tidak pernah saya bayangkan. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kali, saya tidak merasa marah, tidak merasa sakit, hanya tenang. Di rumah semuanya berantakan, lanjutnya. Utang ibu menumpuk. Fitri pergi kerja ke kota lain. Ibu jarang keluar rumah sejak kejadian di arisan itu. Saya banyak berpikir, seandainya hari itu saya berpihak padamu, mungkin semua akan berbeda. Saya menggeleng pelan. Tidak, Reza. Seandainya hari itu kamu berpihak pada saya, kamu tidak akan menjadi dirimu. Masalahnya bukan pada satu keputusan, tapi pada caramu hidup. Kamu selalu memilih diam, selalu di tengah. Membiarkan orang lain memutuskan untukmu. Bahkan kalau kita kembali ke hari itu, semuanya akan terulang. Ia terdiam, lalu mengangguk lemah. Seolah baru pertama kali ada orang yang mengatakan kebenaran itu padanya secara langsung. Mungkin kamu benar, katanya. Selama ini saya pikir mengalah itu menjaga damai. Ternyata saya cuma menumpuk masalah ke orang yang saya sayang. Saya menatapnya. Untuk sesaat, saya merasa kasihan, tapi kasihan bukan cinta, dan saya tidak akan menukar hidup saya dengan kasihan. Matanya memerah. Saya tahu. Karena itu, saya datang bukan untuk minta kembali. Saya sedikit terkejut. Ia melanjutkan, saya cuma ingin bilang, kamu benar. Dan terima kasih. Sudah berani melakukan apa yang saya tidak berani. Saya tidak bertanya apa-apa. Beberapa kata cukup didengar saja. Kami berdiri beberapa detik lagi. Lalu, ia pergi lebih dulu, tanpa bujukan. Tanpa kata berlebihan. Saya menatapnya pergi, sampai sosoknya larut dalam keramaian. Kali ini, di hati saya, tidak ada gejolak. Tidak ada penyesalan. Hanya sebuah titik akhir yang sesungguhnya. Setahun kemudian, saya berdiri di balkon apartemen baru saya, menatap jalan kecil yang tenang di bawah. Saya pindah bukan karena bertengkar dengan ibu, tapi karena saya ingin lebih mandiri, memulai babak baru. Saya sudah menjadi kepala bagian keuangan. Penghasilan saya naik menjadi hampir 25 juta sebulan. Saya tidak kaya, tapi cukup untuk hidup nyaman, menghidupi diri sendiri, dan membantu ibu. Hal yang paling membuat saya bahagia bukan promosi itu, tapi perubahan pada ibu. Beberapa bulan setelah semuanya reda, saya menawarkan ibu sesuatu. Bu, dulu ibu bilang, masakan ibu selalu dipuji orang. Bagaimana kalau ibu mulai usaha catering kecil dari rumah? Saya bantu modalnya, tapi yang menjalankan ibu sendiri. Ibu ragu. Ibu sudah tua. Nak, mana ada yang mau? Saya menggenggam tangannya. Ibu pernah bilang, ibu kehilangan diri ibu karena tidak punya penghasilan sendiri. Sekarang ibu punya kesempatan mengambilnya kembali. Awalnya pesanan hanya dari tetangga, lalu dari kenalan, lalu dari kantor saya, untuk acara-acara kecil. Pelan-pelan.
Dapur kami yang dulu menjadi tempat ibu mengecil, berubah menjadi tempat ia tumbuh kembali. Setiap kali ia menghitung uang dari pesanan, matanya berbinar seperti gadis muda. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, ia memegang uang yang ia hasilkan sendiri. Dan saya melihat perlahan. Punggung ibu yang dulu selalu sedikit membungkuk, mulai tegak kembali. Kadang, di waktu luang, saya teringat semua yang terjadi, bukan untuk menyesal, tapi untuk mengingatkan diri bahwa suatu kali saya pernah dihadapkan pada pilihan yang sangat penting dan saya memilih dengan benar. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah menukar seluruh hidupmu hanya demi disebut menantu yang baik. Dan jangan pernah percaya pada janji manis yang tidak pernah dibela saat dibutuhkan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, berdiri di hari bahagia, lalu diminta menyerahkan dirinya, dan dibilang egois saat menolak. Ingatlah, menolak kehilangan diri sendiri bukanlah keegoisan, itu keberanian. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Reza, bukan jahat, hanya pengecut, memilih diam saat seharusnya membela, dan diam pada saat yang salah, sama saja dengan mengkhianati. Di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Wati yang menuntut menantu menjadi pelayan, lalu menyebutnya tradisi. Padahal yang mereka takutkan hanya satu, kehilangan kendali atas perempuan yang lebih kuat dari mereka. Ibu saya kini hidup tenang. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, ia punya penghasilan sendiri, sekecil apapun. Dan setiap kali ia menghitung uang dari usahanya, matanya berbinar seperti gadis muda. Reza, kata orang, masih sendiri. Bu Wati jarang keluar rumah. Tapi itu bukan lagi urusan saya. Saya bersandar di pagar balkon, menarik napas dalam. Angin malam terasa sejuk dan ringan. Hidup tidak selalu mudah, tapi setidaknya saya menjalani hidup yang saya pilih sendiri. Dan bagi saya, itu sudah cukup. Dulu saya kira saya kehilangan sebuah pernikahan. Sekarang saya mengerti, saya tidak kehilangan apa-apa. Saya hanya menghindari sebuah kehidupan yang akan mematikan saya pelan-pelan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Tidak ada yang berhak menentukan nasib Anda, kecuali diri Anda sendiri. Jangan takut pada gunjingan, pada kesendirian, atau pada kehilangan. Kalau yang Anda pertaruhkan adalah seluruh harga diri Anda. Kalau cerita ini menyentuh Anda, ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Bagikan untuk perempuan lain yang mungkin sedang berdiri di persimpangan yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Bayar 250 juta biaya persalinan itu. Atau kau pergi dari rumah ini malam ini juga. Suara ibu mertua saya menggema di ruang makan. Suami saya hanya menunduk, tidak membela. Saya menatap mereka, lalu tersenyum tipis. Itu anak haram suami saya, bukan tanggung jawab saya. Saya berdiri, mengambil tas, dan pergi. 7 hari kemudian, mereka jatuh miskin dalam satu malam. Karena selama 2 tahun, seluruh harta keluarga ini sudah berpindah atas nama saya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol berlangganan dan tinggalkan komentar dari kota mana kalian menonton. Dukungan kalian membuat channel ini terus hidup. Selamat menyimak. Nama saya Santi. 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan pajak dan konsultan notaris di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 5 tahun saya menjadi menantu di keluarga Wijaya. 5 tahun yang panjang, yang saya habiskan untuk belajar satu hal, cara menjadi bayangan di dalam rumah sendiri. Rumah itu berdiri megah di Pondok Indah. Pintu jati berukir, lantai marmer dingin, lemari kristal yang berkilau. Dari luar, rumah itu terlihat seperti istana. Dari dalam, ia terasa seperti penjara yang sopan. Sejak hari pertama saya melangkah masuk sebagai istri Aris, saya melatih diri untuk menekan ego. Saya mengubah seluruh diri saya menjadi sosok yang selalu mengalah, demi menjaga kedamaian sebuah keluarga yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menerima saya. Suami saya bernama Aris, 38 tahun. Ia anak sulung, pewaris tunggal bisnis kuliner keluarga. Dulu,
saat kami pertama menikah. Ia masih hangat, tapi kehangatan itu menguap perlahan, seperti embun di pagi hari. Ibu mertua saya, Bu Ratna, 60 tahun. Sanggulnya selalu tertata rapi, suaranya selalu datar. Tapi di balik nada datar itu, ada pisau yang sanggup mengiris siapapun yang berani melawannya. Ia mengendalikan seluruh isi rumah ini, termasuk anak lelakinya. Lalu ada Dini, adik ipar saya, 30 tahun. Ia adik perempuan Aris yang belum menikah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu punya racun di ujungnya. Satu-satunya orang yang baik kepada saya adalah Mbak Asih, pembantu rumah yang sudah bekerja di sana sejak Aris kecil. Ia sering menyelipkan teh hangat ke kamar saya saat malam-malam terasa terlalu dingin. Hari-hari saya di rumah itu selalu sama. Saya bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk Bu Ratna sebelum ia turun. Bu Ratna tidak suka menunggu. Jika teh tidak tersaji tepat saat ia duduk, sindiran akan mengalir sepanjang pagi. Setelah itu, saya mengurus rumah, mengawasi taman, mengatur menu makan siang dan makan malam, lalu menemani Bu Ratna ke acara-acara sosialnya sebagai supir merangkap pembawa tas. Saya, yang dulu konsultan pajak dengan kantor sendiri, kini menghabiskan hari memunguti kelopak mawar yang gugur di taman agar Bu Ratna tidak menggerutu. Kadang di sela-sela itu, saya berdiri di depan jendela besar, menatap kota dari kejauhan, dan bertanya pada diri sendiri, kemana perginya perempuan yang dulu saya kenal? Tapi saya selalu menelan pertanyaan itu, karena di rumah ini, perempuan yang bertanya adalah perempuan yang membuat masalah. Dan saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak membuat masalah. Setidaknya belum. Malam itu, aroma sup ayam mengepul di atas meja makan bundar. Tapi tidak ada kehangatan yang tercium. Suasana sudah membeku sejak beberapa jam yang lalu. Saya duduk dengan punggung tegak. Jemari saya menggenggam sendok perak, berusaha menyembunyikan getaran halus yang merayap di ujung jari. Di hadapan saya, semangkuk nasi milik Aris masih utuh. Sejak setengah jam yang lalu, ia hanya menatap layar ponselnya, tanpa memedulikan saya sama sekali. Bu Ratna meletakkan gelas kristalnya dengan ketukan yang sengaja keras. Bunyi kaca beradu dengan kayu jati itu seolah menjadi lonceng pembuka. Sebuah pengadilan sepihak yang sudah sangat saya hafal. Sampai kapan rumah ini akan terus sesunyi kuburan? Suara Bu Ratna datar, tapi tajam. Tatapannya menghujam ke arah saya. Saya hanya menundukkan kepala, berpura-pura menatap butiran nasi di piring. Wanita tua itu menghela napas panjang. Sebuah pertunjukan kekecewaan yang ia pamerkan hampir setiap minggu. Teman-teman sebayaku sudah sibuk mengantar cucu mereka ke sekolah. Sementara aku di sini, hanya bisa melihatmu duduk tanpa memberi hasil nyata bagi keluarga ini. Saya menarik napas dalam-dalam. Sesak mulai menyumbat dada saya. Saya meletakkan sendok perak itu perlahan, berusaha agar tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Selama bertahun-tahun, saya melatih diri menjadi seperti air, selalu mengalir dan mengalah di setiap celah bebatuan tajam yang dilemparkan keluarga ini. Mengalah pelan adalah satu-satunya tameng yang saya miliki demi menjaga kedamaian semu yang selama ini menyelimuti rumah megah ini. Tapi malam itu saya tidak tahu bahwa kedamaian semu itu akan segera runtuh untuk selamanya. Untuk memahami mengapa saya bisa duduk diam menerima semua itu, kalian harus tahu bagaimana semuanya bermula. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Aris karena cinta. Saya percaya dengan kesabaran saya bisa memenangkan hati keluarganya. Saya melepas karir saya yang sedang menanjak di firma. Saya pikir itu pengorbanan yang sepadan demi rumah tangga. Saat itu, saya baru saja dipromosikan menjadi konsultan pajak senior. Atasan saya bahkan menjanjikan posisi partner dalam 3 tahun. Tapi Aris memohon agar saya berhenti. Untuk apa kau bekerja keras? Santi, keluargaku kaya. Kau cukup mengurus rumah dan memberiku anak. Saya, yang saat itu mabuk cinta, menurut. Saya menyerahkan surat pengunduran diri dengan senyum. Saya salah besar. Sejak awal, Bu Ratna sudah menganggap saya tidak setara.
Latar belakang keluarga saya sederhana. Ayah saya hanya guru, ibu saya pedagang kecil di pasar. Di mata Bu Ratna, saya adalah perempuan yang beruntung bisa menikahi anaknya. Pada hari pernikahan, saya mendengar Bu Ratna berbisik pada temannya, "Anakku bisa dapat yang lebih baik, tapi ya sudahlah, asal dia bahagia." Kalimat itu menancap di hati saya sejak hari pertama. Saya menelannya. Seperti saya akan menelan ribuan kalimat serupa di tahun-tahun berikutnya. Tahun pertama, ia masih menahan diri. Tahun kedua, sindiran mulai keluar. Setiap masakan saya dikritik. Setiap cara saya menata rumah disalahkan. Bukan begitu caranya. Kau ini tidak diajari apa-apa di rumahmu, ya. Saya hanya mengangguk dan memperbaiki lagi dan lagi. Tahun ketiga, saat tanda kehamilan tak kunjung datang, sindiran itu berubah menjadi penghinaan terbuka. Saya tidak lagi disebut nama. Saya dipanggil si mandul di belakang punggung saya. Kadang bahkan di depan saya. Padahal mereka tidak pernah tahu hasil pemeriksaan dokter. Saya pernah memeriksakan diri diam-diam. Rahim saya sehat. Masalahnya bukan pada saya, tapi saya memilih diam. Karena membuka fakta itu berarti menuding Aris. Dan saya tahu di rumah ini, menuding anak lelaki kesayangan adalah dosa yang tak terampuni. Saya pernah mencoba berbicara dengan Aris. Suatu malam, saya memberanikan diri. "Mas, mungkin sebaiknya kita berdua periksa bersama." Dokter bilang, kadang masalahnya bukan hanya pada istri. Aris menatap saya dengan dingin. "Maksudmu, aku yang bermasalah?" "Jaga ucapanmu, Santi. Aku laki-laki normal." Lalu ia pergi tidur, membelakangi saya. Sejak itu, saya tidak pernah lagi mengangkat topik itu. Aris sendiri semakin sering pulang malam. Bau parfum asing kadang menempel di kerah kemejanya. Saya tahu. Tentu saja saya tahu. Tapi saya menyimpan kecurigaan itu di dasar hati. Seperti menyimpan bara di dalam abu. Saya pernah mencintai lelaki itu dengan tulus. Saya pernah membayangkan tua bersamanya. Tapi cinta yang dikhianati setiap hari, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan benci, sesuatu yang lebih dingin dari benci. Sesuatu yang sangat tenang. Sementara itu, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Saya adalah akuntan pajak. Saya mengerti angka, dokumen, dan hukum kepemilikan lebih baik daripada mereka semua. Pengetahuan itu dulu tidak saya gunakan untuk apa-apa. Saya hanya istri yang mengalah. Tapi setiap penghinaan menanam satu benih di dalam diri saya. Dan benih-benih itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang mereka tidak akan pernah sangka. Malam itu, saat Bu Ratna mengetuk gelasnya untuk kesekian kali, saya tidak tahu bahwa benih itu sudah hampir matang. Insiden pertama datang seminggu setelah malam itu. Bu Ratna memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah duduk dua orang temannya, sesama sosialita. Mereka memegang cangkir teh, menatap saya seperti menatap barang dagangan yang gagal. "Santi, duduk," kata Bu Ratna. "Aku sudah membuat janji dengan dokter kandungan terbaik di kota. Besok kau harus periksa. Aku ingin tahu, sebenarnya kau ini mandul atau tidak?" Dua temannya tertawa kecil. Wajah saya terasa panas, tapi saya hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu, lihat." "Bu Lina," kata Bu Ratna pada temannya, "beginilah menantu zaman sekarang. Sudah 5 tahun, tidak ada hasil. Dulu, di zaman saya, perempuan yang tidak bisa memberi keturunan sudah lama dipulangkan ke orang tuanya." Kedua temannya mengangguk-angguk, menatap saya seperti menatap dagangan cacat di pasar. Saya berdiri di sana, menahan setiap kata. Ingin rasanya saya keluarkan hasil dokter dari tas. Saya banting di meja, dan saya teriakkan bahwa masalahnya bukan pada saya. Tapi saya menahan diri, karena waktu untuk itu belum tiba. Membalas sekarang hanya akan membuat saya diusir tanpa apa-apa. Saya butuh sesuatu yang lebih besar daripada sekedar membela diri. Di dalam hati, saya tersenyum getir karena saya sudah tahu jawabannya. Dan saya tahu jawaban itu akan menjadi senjata di waktu yang tepat. Bukan sekarang. Saya pergi ke kamar, menutup pintu.
dan duduk di tepi ranjang. Saya menatap bayangan saya di cermin lemari. Perempuan di dalam cermin itu terlihat lelah, tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang tidak mereka lihat. Mbak Asih mengetuk pintu pelan, membawa secangkir teh hangat. "Mbak Santi tidak apa-apa?" tanyanya berbisik. Saya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mbak." "Terima kasih tehnya," ia mengangguk. Lalu pergi dengan langkah pelan. Hanya dia yang memperlakukan saya seperti manusia di rumah ini. Saya menyeruput teh itu perlahan. Di kepala saya, angka-angka mulai berputar. Rekening, sertifikat, akta. Hal-hal yang dulu hanya pekerjaan, kini terasa seperti benih ide. Tapi malam itu, idenya masih samar. Saya belum tahu bahwa esok hari akan membawa luka yang lebih dalam lagi. Keesokan harinya, saya pergi ke klinik bersama Bu Ratna. Ia ikut masuk ke ruang dokter, tidak memberi saya ruang untuk bernapas. Dokter memeriksa, lalu berkata dengan hati-hati, "Bu, kondisi menantu ibu sehat. Tidak ada masalah pada rahimnya. Mungkin sebaiknya suaminya juga diperiksa." Wajah Bu Ratna langsung mengeras. "Tidak perlu. Anak saya laki-laki sehat. Pasti ada yang salah pada perempuan ini." Ia berdiri, menarik tas, dan keluar tanpa permisi. Di mobil, ia tak berhenti menyalahkan saya. "Pasti kau menyembunyikan sesuatu. Perempuan sepertimu memang pandai berpura-pura." Saya menatap jalanan dari jendela. Kata-kata dokter tadi terngiang. Masalahnya bukan pada saya, tapi mereka tak mau mendengar. Mereka hanya mau menyalahkan. Saya menyimpan 1 lembar hasil pemeriksaan itu di dalam tas saya. Hitam di atas putih. Bukti bahwa saya tidak pernah bersalah. Malam itu, saya membaca lagi kertas itu di kamar. Tulisan dokter jelas. Kondisi rahim normal. Disarankan suami diperiksa. Saya menyimpannya di dalam map khusus. Terkunci di laci meja rias. Saya tahu, suatu hari kertas ini akan berbicara lebih keras daripada teriakan Bu Ratna. Tapi saya juga tahu, 1 lembar kertas saja tidak cukup. Penghinaan tidak dibalas dengan kertas dokter. Penghinaan sebesar ini hanya bisa dibalas dengan sesuatu yang menyentuh hal yang paling mereka cintai, harta mereka. Tapi malam itu, saya belum tahu kapan kertas itu akan saya gunakan. Dan saya belum tahu seberapa jauh saya bersedia melangkah. Insiden ketiga terjadi di sebuah pesta keluarga. Dini, adik ipar saya, mengunggah foto keluarga besar di media sosialnya. Foto itu diambil di ruang tamu rumah Pondok Indah. Semua orang ada di sana. Bu Ratna, Aris, para sepupu. Bahkan tetangga, hanya saya yang tidak ada dalam foto itu. Di bawah foto, Dini menulis sebuah kalimat. "Keluarga yang utuh adalah keluarga yang lengkap. Sayang, masih ada yang belum bisa memberi keturunan." Komentar mengalir. Beberapa kerabat ikut menyindir. Saya membaca semuanya dengan tangan yang dingin. Malam itu, di meja makan, Dini menatap saya sambil tersenyum. "Mbak Santi sudah lihat unggahanku tadi. Banyak yang suka." "Loh," saya membalas senyumnya. "Sudah." "Dini, bagus sekali fotonya." Suara saya tenang. Tapi di dalam, sesuatu mengeras menjadi batu. Aris hanya diam di ujung meja. Ia memilih ponselnya daripada membela istrinya. Saya menatap punggung suami saya yang membungkuk di atas layar. Dulu, lelaki itu pernah berjanji akan melindungi saya dari apapun. Sekarang, ia bahkan tidak berani mengangkat wajahnya saat adiknya mempermalukan saya di depan umum. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya membuka laptop lama saya yang sudah berbulan-bulan tidak saya sentuh. Saya membuka file pekerjaan dari masa lalu. Struktur kepemilikan perusahaan, hukum pengalihan aset, pajak warisan. Jari saya bergerak di atas keyboard seolah mengingat kembali bahasa yang sempat saya lupakan. Di layar itu, untuk pertama kalinya, ide samar tadi mulai membentuk garis yang jelas. Saya tahu persis bagaimana sebuah perusahaan keluarga bisa berpindah tangan secara sah, perlahan, tanpa disadari pemiliknya. Saya pernah menangani kasus seperti itu untuk klien. Kini, klien saya adalah diri saya sendiri. Saat itu, saya menyadari satu hal. Saya benar-benar sendirian di rumah ini.
Tapi saya belum tahu seberapa dalam pengkhianatan suami saya yang sebenarnya. Insiden keempat mengubah segalanya. Suatu malam, Aris tertidur lelah di sofa. Ponselnya tergeletak di meja, layarnya menyala. Sebuah pesan masuk. Saya tidak berniat membaca, tapi nama pengirim itu menarik perhatian saya. Lisa. Saya mengambil ponsel itu. Tangan saya gemetar. Pesan itu berbunyi, "Mas, perutku makin besar. Bulan depan kita harus siapkan biaya persalinan. Jangan lupa janjimu." Dunia saya berhenti sejenak. Saya menggulir pesan ke atas. Puluhan, ratusan pesan. Foto. Kata-kata mesra, janji-janji, semua tertanggal selama 2 tahun terakhir. Suami saya punya wanita lain, dan wanita itu sedang mengandung anaknya. Saya teringat malam-malam saat Aris pulang larut, saat saya menunggunya dengan makan malam yang sudah dingin. Saya teringat saat saya menyalahkan diri sendiri, mengira mungkin saya kurang menarik, kurang baik. Kurang segala hal. Selama ini saya merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan saya. Sementara di luar sana, lelaki itu tertawa bahagia bersama perempuan lain. Saya meletakkan kembali ponsel itu, persis di posisi semula. Saya tidak membangunkan Aris. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri di tengah ruang gelap, merasakan sesuatu yang dingin mengalir di dada saya. Selama ini, saya dituduh mandul. Selama ini saya disebut tidak berguna, sementara suami saya menanam benih di rahim perempuan lain dan menutupinya dengan rapi. Malam itu, di dalam gelap, saya mengambil keputusan. Saya tidak akan menangis lagi. Saya akan mengubah setiap penghinaan menjadi perhitungan. Saya duduk di lantai kamar, bersandar di dinding, hingga fajar hampir tiba. Tapi saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanya ketenangan yang dingin, seperti permukaan danau di tengah malam. Saya menghitung di kepala. Selama 2 tahun, Aris menyembunyikan perempuan lain. Selama 2 tahun pula, ia menanam anak di rahim wanita itu, sambil membiarkan ibunya menyebut saya mandul. Mereka membangun dusta di atas penderitaan saya. Maka adil jika saya membangun keadilan di atas kelengahan mereka. Saya tahu, hukum tidak akan memihak perempuan yang hanya mengeluh. Hukum memihak perempuan yang memegang dokumen. Dan saya, kebetulan, adalah perempuan yang paling paham dokumen di rumah ini. Pagi itu, saat Aris bangun dan tersenyum padaku, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya membalas senyumnya dengan sempurna. "Selamat pagi. Mas, mau kubuatkan kopi?" Ia mengangguk. Tidak curiga sedikit pun. Di balik senyum itu, rencana saya sudah lahir. Tapi saya butuh waktu, dan saya butuh kesabaran 1 kali lagi. Insiden kelima adalah awal dari rencana saya. Beberapa hari kemudian, Aris mendatangi saya dengan wajah yang tiba-tiba ramah. "Santi, aku butuh bantuanmu. Kau kan paham soal pajak. Ada beberapa dokumen perusahaan yang harus ditandatangani untuk efisiensi pajak. Aku percaya padamu." Saya menatapnya. Di dalam hati, sebuah pintu terbuka. Pintu yang selama ini saya cari. "Tentu, Mas," jawab saya lembut. "Aku akan mengurus semuanya agar pajak keluarga lebih ringan." Aris tersenyum. Lega. Ia menyodorkan setumpuk berkas. Ia tidak membacanya. Ia tidak pernah membaca. Ia hanya percaya bahwa istrinya yang penurut akan mengurus hal-hal membosankan seperti ini. Sejak hari itu, saya mulai bekerja. Bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri. Saya menyiapkan dokumen pengalihan secara perlahan. Saya menyusun struktur kepemilikan baru. Setiap kali Aris butuh tanda tangan untuk urusan pajak, saya menyelipkan 1 lembar lagi. Akta pengalihan saham, surat kuasa, perubahan kepemilikan rekening bisnis. Aris menandatangani semuanya. Dengan bodohnya, dengan penuh kepercayaan pada wajah lembut istrinya. Saya bekerja dalam diam di tengah malam. Saat seluruh rumah tertidur, saya berkonsultasi diam-diam dengan Pak Hendra, notaris kepercayaan saya dari masa lalu. Setiap dokumen
sah secara hukum. Setiap tanda tangan asli. Pak Hendra adalah rekan ayah saya dulu. Ia satu-satunya orang di luar rumah ini yang tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya menemuinya secara rahasia. Selalu di kantornya yang kecil di kawasan Tebet. Selalu di jam saat saya berpura-pura pergi ke pasar swalayan. Santi, katanya suatu hari, sambil memeriksa berkas. Kau yakin ingin melanjutkan ini? Ini langkah besar. Tidak ada jalan kembali setelah dokumen-dokumen ini sah. Saya menatapnya tegas. Saya yakin. Pakistan. Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam semata. Saya melakukan ini agar saya punya tempat berdiri saat semuanya runtuh. Karena saya tahu rumah tangga ini pasti akan runtuh. Saya hanya memastikan saya tidak ikut tertimpa reruntuhannya. Pak Hendra mengangguk pelan. Selama semua tanda tangan asli dan sukarela. Secara hukum, kau tidak melanggar apapun. Suamimu menandatangani dengan kesadaran penuh. Itu pilihannya. Setiap minggu, saya menyelipkan satu dokumen baru ke dalam tumpukan urusan pajak. Aris menandatangani sambil menonton televisi. Kadang ia bahkan tidak menoleh. Sudah kau urus, kan? Santi, aku percaya padamu, katanya. Dan saya menjawab, manis, sudah. Mas, semua beres. Saham perusahaan, rekening utama, sertifikat tanah. Satu persatu, semua berpindah. Seperti pasir yang mengalir pelan dari satu telapak ke telapak yang lain. Sampai pemilik lama tidak sadar tangannya sudah kosong. Tapi mereka tak tahu. Mereka mengira keheningan saya adalah kelemahan. Padahal itu adalah hitungan presisi. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan yang menjelaskan banyak hal. Saya baru pulang dari pasar swalayan, membawa kantong belanja. Dari balik pintu ruang keluarga, terdengar suara Dini dan Bu Ratna. Bu, sampai kapan Mas Aris harus bertahan dengan perempuan mandul itu? Suara Dini. Lebih baik ceraikan saja. Cari menantu baru yang bisa kasih cucu. Lagi pula, kalau Santi pergi, kan harta keluarga tetap utuh di tangan kita. Sabar, Dini. Jawab Bu Ratna. Aku sedang cari cara agar dia pergi sendiri tanpa menuntut apa-apa. Kalau kita yang menceraikan, takutnya dia minta harta gono gini. Lebih baik kita buat dia tidak betah. Biar dia kabur sendiri tanpa membawa sepeser pun. Saya berdiri diam di balik pintu, mendengar rencana mereka. Mereka ingin mengusir saya tanpa memberi apa-apa. Mereka berhitung soal harta. Sama seperti saya. Bedanya, mereka tidak tahu bahwa harta yang mereka perebutkan itu sudah lama bukan milik mereka. Saya tersenyum dalam diam, lalu melangkah masuk sambil pura-pura tidak mendengar apa-apa. Bu, Dini, saya beli buah kesukaan kalian, kata saya ramah. Mereka menatap saya dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Saya membalasnya dengan senyum paling tulus yang bisa saya buat. Sore itu, percakapan tadi justru mempercepat langkah saya. Mereka sedang menyusun rencana untuk membuang saya tanpa apa-apa. Maka saya harus menyelesaikan rencana saya lebih dulu. Malam berikutnya, kesempatan itu datang. Aris pulang dengan wajah lelah, membawa map kerja. Santi, ini ada dokumen terakhir untuk restrukturisasi pajak akhir tahun. Tolong urus. Ya, besok harus sudah selesai. Jantung saya berdegup. Inilah lembar terakhir. Dokumen yang akan menyempurnakan seluruh rencana saya. Sertifikat tanah dan bangunan rumah Pondok Indah. Lembar yang akan memindahkan kepemilikan rumah megah ini sepenuhnya ke tangan saya. Saya menerima map itu dengan tenang. Tentu, Mas. Besok pagi sudah beres. Malam itu, saya duduk di meja kerja sampai larut. Saya membaca ulang setiap klausul. Saya memastikan tidak ada satupun celah hukum yang bisa mereka gunakan untuk menggugat. Pak Hendra sudah memeriksanya 2 kali. Semuanya sah. Semuanya rapi. Saat Aris menandatangani lembar terakhir keesokan paginya, ia bahkan tidak melepas pandangannya dari layar ponsel. Ia menandatangani sambil mengetik pesan. Mungkin untuk Lisa. Ia tidak tahu bahwa dengan satu coretan pena itu, ia baru saja menyerahkan rumah warisan keluarganya kepada istri yang ia khianati. Saya mengambil dokumen itu, tersenyum, dan berkata lembut, "Terima kasih, Mas." Lalu saya menyimpannya ke dalam map hitam tebal di tas saya.
hari itu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa benar-benar tenang. Semua kepingan sudah lengkap, tinggal menunggu mereka sendiri yang membuka kotak Pandora itu. Dan saya tahu, mereka tidak akan menunggu lama. Pada hari peringatan kematian ayah mertua, seluruh keluarga besar berkumpul. Di tengah acara, Bu Ratna memanggil saya di depan semua tamu. Santi, mulai bulan ini, kartu ATM untuk belanja rumah aku tarik. Kau tidak pandai mengatur uang. Lagi pula, perempuan yang tidak memberi keturunan tidak berhak mengatur keuangan keluarga ini. Tamu-tamu menatap saya, beberapa berbisik. Wajah saya terasa terbakar oleh malu. Dini di sudut ruangan menahan tawa. Saya menunduk. Baik, Bu, hanya itu yang saya ucapkan. Di sekeliling saya, bisik-bisik kerabat terdengar jelas. Kasihan ya, sudah tidak punya anak. Sekarang tidak dipercaya pegang uang. Memang menantu seperti itu sebaiknya tahu diri. Setiap kalimat itu menusuk. Tapi saya hanya tersenyum tenang, seolah tuli. Mbak Asih, yang berdiri di dekat dapur, menatap saya dengan mata berkaca. Ia tahu betapa tidak adilnya semua ini. Saya memberinya isyarat kecil bahwa saya baik-baik saja, karena memang di dalam saya jauh lebih baik daripada yang mereka kira. Mereka mengira mereka baru saja memutus napas keuangan saya. Mereka tidak tahu bahwa rekening yang sesungguhnya, rekening utama bisnis keluarga, sejak 2 bulan lalu sudah berada di bawah kendali penuh saya. Mereka menarik kartu ATM untuk belanja dapur, yang isinya hanya beberapa juta. Sementara miliaran rupiah aset perusahaan sudah berpindah tanpa mereka sadari. Itulah ironi terbesar malam itu. Mereka merasa menang karena merampas recehan, sambil tidak tahu bahwa brankas utama sudah lama berpindah tangan. Saya membiarkan mereka menikmati kemenangan kecil itu, karena kemenangan kecil sering membuat orang lengah. Dan kelengahan adalah hal yang paling saya butuhkan saat ini. Malam itu, saya pulang ke kamar, membuka laptop, dan memeriksa satu kali lagi seluruh dokumen. Tinggal satu tanda tangan terakhir. 1 lembar lagi, dan seluruh kerajaan ini akan resmi menjadi milik saya. Lebaran tahun itu menjadi insiden yang paling memalukan. Rumah Pondok Indah penuh sesak. Kerabat dari kampung berdatangan untuk silaturahmi. Bu Ratna sibuk memamerkan rendang, opor ayam, dan toples-toples nastar serta kastengel kepada para tamu. Ia ingin semua orang tahu betapa makmurnya keluarga Wijaya. Tugas saya, tentu saja, adalah melayani. Sejak subuh, saya membantu di dapur bersama Mbak Asih, mengangkat hidangan, mencuci piring, menyajikan teh. Sementara Dini hanya duduk cantik di ruang tamu, mengobrol dengan para tamu, seolah ia nyonya rumah. Di tengah acara halal bihalal, seorang kerabat tua bertanya pada Bu Ratna, "Ratna, mana cucumu? Sudah 5 tahun anakmu menikah, kok belum ada tanda-tanda?" Bu Ratna menghela napas panjang, sengaja keras, agar semua mendengar. "Itulah, Bu, menantuku ini." Ia menunjuk saya yang sedang membawa nampan. "Sampai sekarang belum bisa memberi keturunan. Sudah kubawa ke dokter mahal, tetap saja. Mungkin memang takdirnya begitu." Seluruh ruangan menatap saya. Nampan di tangan saya hampir bergetar. Beberapa tamu menggeleng iba. Beberapa berbisik. Wajah saya terbakar di depan puluhan pasang mata. Saat sungkem, saat semua menantu lain mencium tangan mertua dengan penuh kasih, saya melakukannya juga. Tapi tangan Bu Ratna terasa kaku, dingin, seolah enggan disentuh oleh perempuan yang ia anggap pembawa sial. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendiri di dapur yang berantakan. Mbak Asih menemani saya membereskan. "Sabar ya, Mbak," bisiknya. Saya tersenyum. "Sebentar lagi, Mbak, sebentar lagi semuanya selesai." Ia tidak mengerti maksud saya, tapi saya mengerti. Di tas saya, dokumen terakhir sudah siap, tinggal 1 tanda tangan dari Aris. Dan lebaran ini akan menjadi lebaran terakhir yang mereka rayakan di rumah ini sebagai pemilik. Insiden ke-7 adalah saat kebenaran mulai retak. Lisa melahirkan. Saya tahu karena saya sengaja memantau.
Aris mulai gelisah. Ia sering keluar malam dengan alasan urusan bisnis. Uang mulai mengalir keluar dari rekening pribadinya untuk biaya rumah sakit anak haramnya. Suatu malam, Aris bahkan tidak pulang sama sekali. Ia mengirim pesan singkat. Aku menginap di kantor. Ada urusan mendadak. Tapi saya tahu kemana ia pergi. Ia pergi menemani perempuan dan bayinya. Sementara istrinya tidur sendiri di rumah yang dingin. Esok paginya, ia pulang dengan wajah berseri, membawa aroma bedak bayi di kemejanya. Saya menyiapkan kopinya seperti biasa. Bagaimana urusannya? Mas, tanya saya. Lancar, jawabnya tanpa menatap. Ia tidak tahu bahwa setiap kebohongan kecilnya hanya memperkokoh keputusan saya. Bu Ratna pun mulai berubah. Entah bagaimana, ia seolah mencium bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi alih-alih menyelidiki anaknya, ia justru semakin keras menekan saya. Kalau dalam 3 bulan kau belum hamil juga, katanya suatu pagi, aku akan menyuruh Aris mencari istri kedua. Kau boleh tetap tinggal sebagai pembantu. Kalau kau mau, istri kedua, pembantu. Kata-kata itu dilemparkan begitu ringan. Seolah saya hanya barang yang bisa diganti kapan saja. Saya menundukkan kepala, menahan diri, dan berkata, saya mengerti, Bu. Di dalam. Saya hanya menghitung mundur. Tinggal beberapa hari lagi. Tapi Aris ceroboh. Suatu hari, sebuah tagihan rumah sakit terselip di antara dokumen yang ia minta saya urus. Tagihan atas nama Lisa. Biaya persalinan 250 juta. Saya memegang kertas itu dengan tangan yang tenang. Di bagian atas tertera nama rumah sakit bersalin termahal di kota. Di bawahnya, rincian biaya, kamar VIP, operasi sesar, perawatan bayi. Semua dibayar dari rekening pribadi Aris. Saya membayangkan adegan itu. Saat saya dituduh mandul di meja makan, di waktu yang sama, suami saya sedang menggendong bayi dari rahim perempuan lain di sebuah rumah sakit mewah. Sungguh sebuah lelucon yang pahit. Lalu saya meletakkan kertas itu kembali di meja Aris, di tempat yang mudah terlihat oleh Bu Ratna. Saya tidak mengubah apapun. Saya hanya memindahkannya beberapa sentimeter ke posisi yang pasti akan dilihat mata seorang ibu yang gemar mengintai urusan anaknya. Saya tahu apa yang akan terjadi. Bu Ratna akan menemukannya. Ia akan murka, dan dalam kemurkaannya yang buta, ia akan menyalahkan orang yang salah. Benar saja. Esok harinya, rumah itu gemuruh. Bu Ratna menemukan tagihan itu. Saya mendengar teriakannya dari kamar. Aris, apa ini? Siapa? Lisa. Kau punya anak di luar. Tapi yang terjadi setelah itu sungguh di luar nalar manusia waras. Setelah amarahnya reda, otak Bu Ratna yang dipenuhi gengsi mulai bekerja. Bagi wanita itu, aib keluarga lebih menakutkan daripada dosa anaknya. Anak lelaki kesayangannya tidak mungkin salah. Yang salah pasti perempuan lain. Yang salah, tentu saja, adalah saya. Kalau saja menantuku bisa memberi cucu, kata Bu Ratna pada Dini. Suaranya saya dengar dari balik dinding. Aris tidak akan mencari perempuan lain. Ini semua gara-gara Santi yang mandul. Saya berdiri di balik pintu, mendengar logika terbalik itu, dan tersenyum dingin. Mereka akan mengubah pengkhianatan anaknya menjadi kesalahan saya. Sempurna. Itu justru memberi saya panggung yang saya butuhkan. Malam itu, mereka memanggil saya ke ruang makan, dan saya tahu malam yang saya tunggu selama 2 tahun akhirnya tiba. Saya melangkah masuk ke ruang makan dengan tenang. Map hitam tebal sudah tersembunyi di dalam tas saya. Bu Ratna duduk di kepala meja, Aris di sebelahnya. Wajahnya pucat dan gelisah. Dini berdiri di sudut, menyaksikan dengan mata berkilat. Bu Ratna melempar tagihan rumah sakit itu ke meja. Apa ini? Santi. Tagihan 250 juta atas nama perempuan bernama Lisa, anak yang dikandungnya ini, katanya anak Aris. Saya menatap kertas itu, lalu menatap Aris. Ia tidak berani menatap balik. Lalu apa hubungannya dengan saya, Bu? Tanya saya tenang. Hubungannya,
Suara Bu Ratna meninggi. Adalah kau yang harus menanggung aib ini. Kalau kau bisa memberi kami cucu, anakku tidak akan mencari perempuan lain. Ini semua salahmu. Maka kau yang harus membayar biaya persalinan itu. 250 juta. Atau kau pergi dari rumah ini malam ini juga. Ruangan hening. Dini tersenyum penuh kemenangan. Aris menunduk. Membiarkan ibunya berbicara, membiarkan istrinya dihancurkan. Dan di saat itulah 2 tahun kesabaran saya mencapai ujungnya. Tapi mereka belum tahu. Malam ini bukan malam kehancuran saya. Malam ini adalah malam kehancuran mereka. Saya menarik napas. Lalu saya tersenyum. Senyum yang selama 5 tahun tidak pernah mereka lihat. Bayar 250 juta. Ulang saya pelan. Untuk anak haram suami saya. Bu Ratna terkejut mendengar nada saya yang berubah. Selama ini saya selalu menunduk. Malam ini saya menegakkan punggung. Itu anak Aris dan Lisa. Bu, bukan anak saya. Mengapa saya yang harus membayarnya? Suara saya tenang. Tapi setiap kata menusuk. Selama 5 tahun, ibu menyebut saya mandul. Padahal masalahnya bukan pada saya. Ini, saya mengeluarkan selembar kertas dari tas. Hasil pemeriksaan dokter 2 tahun lalu. Rahim, saya sehat. Yang seharusnya diperiksa adalah anak lelaki kebanggaan ibu. Saya meletakkan kertas itu di meja. Bu Ratna membacanya dengan tangan gemetar. Wajahnya memucat. Aris menunduk semakin dalam. Tapi saya belum selesai, justru baru saja dimulai. Saya membuka tas, mengeluarkan map hitam tebal, dan meletakkannya di tengah meja. Sebelum kalian mengusir saya, ada baiknya kalian membaca ini terlebih dahulu. Aris meraih map itu dengan tangan ragu. Ia membuka lembar pertama, sebuah dokumen resmi dengan logo bank swasta terkemuka, deretan angka, dan nama pemilik rekening. Mata Aris membelalak. Wajahnya yang tadi gelisah, kini berubah pucat pasi. Imi, apa-apaan ini? Santi, mengapa seluruh rekening utama perusahaan dan bisnis kuliner keluarga kita beralih atas nama dirimu? Sejak 2 tahun yang lalu, suaranya parau, bergetar hebat. Ia membalik lembar berikutnya dengan tergesa. Surat kepemilikan tanah dan bangunan rumah mewah yang sedang mereka tinggali. Pemilik tunggal yang sah di mata hukum. Santi. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Napasnya tersengal. Bu Ratna merebut map itu. Matanya yang mulai rabun membaca setiap dokumen. Ini tidak mungkin. Ini pasti dokumen palsu yang kau buat untuk menipu kami. Rumah ini dibeli dengan uang kerja keras anakku. Bagaimana mungkin menjadi milikmu? Saya melipat kedua tangan di depan dada. Saya menatap kepanikan mereka dengan kepuasan yang sudah saya pendam bertahun-tahun. Tidak ada lagi rasa bersalah. Semua rasa itu telah mati bersama setiap makian yang mereka lontarkan. Palsu, kata ibu. Saya tersenyum sinis. Silakan hubungi notaris keluarga besok pagi. Atau periksa langsung sertifikat tanah itu ke kantor pertanahan. Jika ibu punya waktu di sela-sela acara gosip dengan teman sosialita ibu, Aris terduduk lemas. Dokumen-dokumen itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke karpet bulu. Pikirannya melayang mundur, mengingat setiap berkas urusan pajak yang ia tanda tangani tanpa pernah membaca. Kau menjebakku, Santi. Suaranya tercekat. Kau diam dan mengalah hanya untuk mengumpulkan semua kekayaanku ke kantongmu sendiri. Menjebak. Saya tertawa pelan. Aku hanya menerima setiap tanda tangan yang kau berikan dengan sukarela. Mas, aku tidak pernah memaksamu. Kau yang terlalu sibuk dengan Lisa untuk membaca apa yang kau tanda tangani. Bu Ratna yang tidak terima bahwa mereka akan jatuh miskin dalam semalam, berteriak histeris. Ia menunjuk wajah saya dengan jari yang gemetar. Kau, wanita ular. Kau menyusup ke keluarga kami untuk menghancurkan kami. Ular. Saya menatapnya tajam. Selama 5 tahun, ibu yang menginjak saya seperti cacing. Saya hanya belajar untuk tidak mati diinjak. Itu saja. Aris bangkit, mencoba meraih tangan saya. Santi, tolong. Aku salah. Aku akan memutuskan hubungan dengan Lisa malam ini juga. Aku akan mengusir anak itu. Tolong batalkan gugatan cerai dan kembalikan perusahaan seperti semula. Saya menatapnya dengan jijik. Pria ini, demi mempertahankan harta, bahkan tega membuang wanita selingkuhannya
dan anak kandungnya sendiri. Kau dengar sendiri, Bu, kata saya, menatap Bu Ratna. Itulah anak lelaki kebanggaan ibu, yang selalu ibu puji setinggi langit di depan teman-teman. Demi harta yang sebenarnya bukan miliknya lagi. Ia rela membuang darah dagingnya sendiri. Inikah lelaki yang ibu banggakan? Wajah Bu Ratna kian pucat mendengar ucapan itu. Saya melangkah mundur, menghindari tangan Aris. Jangan pernah menyentuhku lagi dengan tangan yang sudah kau gunakan untuk memeluk perempuan lain selama bertahun-tahun. Mas, kesepakatan kita sebagai suami istri selesai malam ini. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Tidak di rumah ini, tidak juga di meja pengadilan nanti. Saya mengambil kembali map hitam itu dari meja dengan gerakan tenang. Memunguti dokumen-dokumen yang tercecer di lantai marmer dengan ketelitian seorang akuntan yang sedang merapikan berkas. Dini yang sejak tadi diam di sudut kini gemetar. Senyum kemenangannya sudah lenyap. Mbak Santi, lalu kami harus tinggal di mana? Saya menatapnya. Itu bukan urusan saya lagi. Dini, kalian punya waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah ini. Setelah itu, sertifikat akan saya gunakan sepenuhnya. Anggap saja ini balasan untuk semua foto dan komentar yang pernah kau tulis tentang saya. Saya berjalan menuju pintu. Di belakang saya, ruangan yang tadi penuh kesombongan, kini hanya berisi gema kekalahan mereka. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Saya menoleh untuk terakhir kalinya. Bu Ratna terduduk di kursinya. Tubuhnya yang ringkih bersandar lemah di lengan sofa. Pandangannya kosong. Aris membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Dini berdiri mematung. Air mata mulai menggenang di matanya. 5 tahun lalu, saya melangkah masuk melalui pintu ini sebagai pengantin yang penuh harap. Malam ini, saya melangkah keluar sebagai perempuan yang akhirnya bebas. Pintu jati berukir yang dulu terasa seperti gerbang penjara, kini terasa seperti gerbang kemerdekaan. Saya tidak menangis, saya tidak menoleh lagi. Saya hanya menghirup udara malam yang dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, udara itu terasa seperti milik saya sendiri. Saya tidak benar-benar pergi malam itu. Saya menginap di sebuah hotel di kawasan Sudirman. Kamar dengan jendela besar yang menghadap kota. Saya berdiri di depan jendela itu, menatap fajar yang perlahan menyingsing di ufuk. Rona merah samar mulai mengusir kegelapan malam. Saya berbisik di dalam hati. Bab pertama dari rencana saya telah selesai dengan sempurna. Esok harinya, saya menghubungi Pak Hendra. Gugatan cerai resmi saya daftarkan. Bersama gugatan itu, saya lampirkan seluruh bukti. Pesan-pesan Aris dengan Lisa, tagihan rumah sakit, riwayat transfer dana ke rekening selingkuhannya. Semua hitam di atas putih. Proses pengadilan berjalan beberapa bulan. Aris menyewa pengacara mahal, mencoba memutarbalikkan keadaan. Ia menuduh saya menipu, memanipulasi dokumen, bahkan mencuri harta keluarga. Tapi setiap tuduhan itu runtuh di depan hukum. Pak Hendra membela saya dengan tenang. Yang Mulina, klien saya tidak pernah memaksa siapapun. Setiap dokumen ditandatangani secara sadar dan sukarela oleh saudara Aris sendiri dengan saksi yang sah. Tidak ada satupun unsur penipuan di sini. Yang ada hanyalah seorang suami yang terlalu lalai membaca apa yang ia tandatangani. Aris tidak bisa membantah karena memang dengan tangannya sendiri ia yang menyerahkan semuanya di pengadilan. Ia bahkan tidak berani menatap saya. Hakim memutuskan cerai dengan saya sebagai pihak yang dirugikan. Perselingkuhan terbukti. Anak di luar pernikahan terbukti. Dan karena seluruh aset sudah sah atas nama saya jauh sebelum gugatan, tidak ada yang bisa mereka tuntut kembali. Aris kehilangan segalanya dalam hitungan bulan. Bisnis kuliner keluarga yang kini sah milik saya. Saya jual sebagian dan saya kelola sisanya secara profesional. Di tangan saya, bisnis itu justru berkembang. Karena ternyata perempuan yang selama ini mereka anggap tidak berguna adalah satu-satunya orang yang benar-benar paham cara mengelola angka. Saya membuka beberapa cabang baru. Saya mempekerjakan karyawan dengan upah yang layak. Bisnis yang dulu hampir bangkrut di tangan Aris, kini menjadi salah satu yang paling dihormati di kota. Orang-orang yang dulu menyaksikan saya dihina,
kini menyebut nama saya dengan rasa kagum. Bu Ratna pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota bersama Dini. Tidak ada lagi sanggul rapi, tidak ada lagi gelas kristal, tidak ada lagi teman sosialita yang datang minum teh. Kabarnya, ia sering duduk diam menatap jendela, mengenang kemegahan yang ia hancurkan sendiri dengan kesombongannya. Aris menikahi Lisa pada akhirnya, bukan karena cinta, tapi karena tidak ada tempat lain untuk pergi. Mereka tinggal di apartemen kecil. Kabar terakhir yang saya dengar, mereka sering bertengkar soal uang. Lisa baru sadar bahwa lelaki yang ia rebut ternyata hanyalah cangkang kosong tanpa harta. Saya sendiri kembali ke firma lama saya. Mereka menyambut saya dengan tangan terbuka. Karir yang dulu saya korbankan, kini saya bangun kembali. Lebih tinggi dari sebelumnya. Mbak Asi, pembantu yang dulu baik kepada saya bawa ikut bekerja di rumah baru saya. Ia satu-satunya orang dari masa lalu itu yang pantas mendapat tempat di hidup saya yang baru. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Bukan istana megah seperti dulu, tapi rumah yang hangat. Di meja ada ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan Mbak Asi. Bukan rendang prestis yang dingin, tapi makanan sederhana yang terasa seperti rumah. Saya menarik napas panjang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Napas itu terasa ringan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukanlah kelemahan. Dan diam bukan berarti kalah. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa sering ia mengalah. Karena kadang orang yang paling diam adalah orang yang sedang menghitung dengan paling teliti. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya sudah retak. Yang dianggap tidak berguna hanya karena tidak memberi apa yang dituntut orang lain. Yang melepas mimpi dan karirnya. Lalu perlahan kehilangan dirinya sendiri di rumah yang katanya keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, nilai diri kalian tidak pernah ditentukan oleh mereka yang merendahkan kalian. Kesabaran kalian bukan kelemahan, tapi jangan pula biarkan kesabaran itu mengubur diri kalian. Ada batas antara mengalah dan menyerah. Pelajari di mana batas itu, dan berdirilah saat kalian sudah sampai di sana. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Aris, yang diam saat istrinya dihina, yang memilih ponsel daripada membela, yang mengira pengkhianatan bisa ditutup dengan harta. Mereka lupa, perempuan yang paling sabar adalah perempuan yang paling berbahaya saat kesabarannya habis. Pada akhirnya, mereka kehilangan keduanya. Kehilangan istri yang setia, dan kehilangan harta yang mereka banggakan. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Ratna, yang mengira gengsi lebih penting daripada kasih sayang, yang menanam keserakahan dan menuai kehancuran. Mereka memperlakukan menantu seperti pembantu, lupa bahwa menantu pun manusia yang punya hati dan harga diri. Mereka lupa, menantu bukanlah musuh, melainkan keluarga yang seharusnya dirangkul, bukan diinjak. Hari ini, Bu Ratna hidup dalam kesepian yang ia ciptakan sendiri. Aris terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dan tanpa harta. Dini kehilangan kemewahan yang dulu ia banggakan. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka sebut bayangan, kini berdiri sebagai pemilik sah atas hidup saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau bangkit dengan tenang dan cerdas. Saya memilih yang kedua. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.